Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalisa dengan NPM 09105804210056. Saya dari kelas B semester 2, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenrepang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Teknologi Sistem Informasi, yaitu mengenai pentingnya decision support system dalam menentukan kebijakan. Baik, pertama saya akan membahas mengenai pengertian decision support system. Decision support system adalah informasi yang berbasis komputerisasi. Decision support system adalah bagian dari sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Decision support system adalah sistem komputer yang mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi terstruktur. Adapun karakteristiknya, beberapa karakteristik dari sistem support system adalah diantaranya yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia atau user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi terstruktur. Yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan demikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Yang kelima, membutuhkan struktur data yang lebih komprehensif dan mampu memenuhi keperluan informasi untuk semua tingkatan manajemen, perusahaan, ataupun organisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tahapan dalam decision support system. Yang pertama, fase intelijensi. Kegiatan yang dicakup umumnya akan menekan pada identifikasi situasi dan juga peluang serta masalah yang ada. Intelijensi pada pengambilan keputusan ini terdiri dari pemberdayaan lingkungan, baik itu secara terus-menerus ataupun secara intermiten. Beberapa kegiatan yang tergolong dalam tahapan intelijensi ini adalah mengidentifikasi masalah atau peluang, klasifikasi masalah, dan juga kepemilikan suatu masalah. Fase yang kedua yaitu fase desain. Fase desain ini adalah proses penemuan atau pengembangan serta menganalisis tindakan yang memang harus dilakukan. Dalam fase ini terdapat pemahaman pada masalah dan juga menguji solusi yang memang menjanjikan. Beberapa contoh dari kegiatan fase desain ini adalah memilih suatu prinsip pilihan, menghasilkan ataupun mengembangkan pilihan, dan juga menghitung seluruh hasil akhirnya. Fase yang ketiga yaitu fase pilihan. Fase pilihan adalah suatu kegiatan dalam mengambil keputusan secara lebih kritis. Dalam tahapan ini, perusahaan ataupun organisasi akan membuat suatu keputusan yang nyata dan juga mengambil komitmen guna mengikuti tindakan tertentu. Fase pilihan ini mencakup evaluasi, pencarian, dan juga rekomendasi pada solusi yang lebih sesuai untuk model. Solusi untuk model ini adalah berbagai kumpulan yang spesifik, baik sejumlah variabel keputusan pada suatu alternatif yang memang sudah terpilih. Yang keempat yaitu fase implementasi. Fase implementasi adalah inisiasi pada pengendalian pada perubahan perusahaan. Fase implementasi ini akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai batasan yang sangat tidak jelas. Yang pasti,
Pada fase implementasi ini dilakukan berbagai memastikan solusi yang sudah dipilih dan direkomendasikan bisa bekerja dengan baik tanpa memerlukan implementasi dari suatu sistem komputer. Batasan yang terdapat pada fase pilihan dan juga fase desain kerap kali tidak terlihat karena kegiatan tertentu bisa dilakukan secara bersamaan di dalam kedua fase ini, dan juga pengambilan keputusan seringkali beralih kembali kepada desain saat sudah berada di pasar pilihan. Selanjutnya yaitu apa saja komponen yang ada pada decision support system. Sebagai suatu alat untuk membantu memecahkan suatu masalah, beberapa komponen yang dimiliki oleh decision support system adalah sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama yaitu data manajemen. Data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah database management system. Yang kedua yaitu model manajemen. Model ini melibatkan finansial model, manajemen sains, statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya. Untuk itu, dengan adanya komponen ini, maka decision support system bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. Yang ketiga yaitu communication. Dengan adanya komponen ini, maka pengguna decision support system bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. Selanjutnya yaitu knowledge management. Manajemen adalah komponen yang lebih bersifat opsional. Fungsi dari subsistem ini adalah guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Kemudian, adapun tujuan menggunakan decision support system. Beberapa tujuan dan juga manfaat dari menggunakan decision support system adalah diantaranya yang pertama yaitu membantu pihak manajer ataupun pihak petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari berbagai masalah yang bersifat semi terstruktur. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajer. Yang ketiga yaitu mampu mengatasi seluruh batasan kognitif saat memproses ataupun menyimpan informasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis decision support system. Terdapat 3 jenis decision support system yang bisa mengambil keputusannya. Yang pertama yaitu decision support system untuk keputusan bersifat terstruktur. Pada keputusan dengan sifat terstruktur, aktivitas pengambilan keputusannya telah jelas serta dilakukan secara kontinu. Pada umumnya, dijalankan pihak manajemen yang ada pada tingkatan tertentu. Karenanya, diperlukan informasi lebih spesifik, terjadwal, sempit, serta real-time terkait detail internal dan interaktifnya pada penggunaan decision support system ini. Contoh decision support system jenis terstruktur adalah keputusan pada pemesanan barang, penagihan utang, pengisian stok, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu decision support system untuk keputusan bersifat semi terstruktur. Pada decision support system jenis semi terstruktur, sebagian keputusan ditentukan oleh komputer, sedangkan sebagian lainnya didasarkan oleh pertimbangan pihak yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, kebutuhan hukum informasi pada keputusan ini antara lain data lebih terfokus, real-time, interaktif, internal, serta terjadwal. Contoh decision support system ini adalah mengevaluasi kredit, pengendalian stok baru, dan penjadwalan aktivitas produksi perusahaan.
Yang ketiga, yaitu decision support system untuk kebutuhan bersifat tak terstruktur. Terakhir, pada decision support system untuk kebutuhan tak struktur dibutuhkan pengalaman serta sumber eksternal dalam pengambilan keputusannya. Biasanya, keputusan ini terjadi pada tingkat manajemen yang tinggi dengan kebutuhan informasi yang sifatnya internal dan eksternal. Adapun contoh decision support system untuk keputusan bersifat tak struktur adalah pengembangan sebuah teknologi baru yang masih berada pada proses testing dan proses perekrutan karyawan eksekutif. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai pentingnya decision support system. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.